Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagi pemula seri yang ke-22 dan sekaligus juga video saya yang ke-872 di channel ini, saya akan menjelaskan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari penonton tentang yang disebut sebagai autocorrect. Artinya apa? Artinya pada waktu kita mengetikkan suatu teks di Microsoft Word, itu ada garis-garis berwarna merah. Nah, ini cukup mengganggu, maka orang penanya menyampaikan bagaimana cara mengatasinya. Nah, video ini menjawab dan sekaligus juga membahas tentang hal itu. Nah, seperti apa itu? Mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Yuk. Ya, ini tersedia satu lembar kerja kosong dari Microsoft Word. Saya akan mulai simulasi dengan mengetikkan sesuatu di naskah ini. Ya. Tentu nanti ada bedanya kalau saya mengetikkan dalam bahasa Inggris dan sekaligus atau menggunakan caps lock on, ya ini. Misalnya pagi ini, ya. Berarti kan kata pagi itu sudah ada garis merah. Ini juga ada garis merah, ini kan. Supaya tambah lebih jelas, saya perbesar ya. Saya zoom di sini. Nah, pagi ini saya ya, pergi ke pasar. Nah, ada satu kata yang tidak di garis merah, misalnya kata pasar. Itu ada artinya. Jadi kata pagi, kata ini, kemudian kata saya, kata pergi, dan kata ke itu tertulis dalam bahasa, bukan bahasa Inggris maksudnya, apapun bahasa apapun yang bukan bahasa Inggris. Nah, sekarang kalau kita ketik in English, misalnya bahasa Inggris ya, misalnya, nah ini this morning, misalnya I, nah ini, I-nya I kecil saya ya, tapi dia otomatis jadi I besar. Padahal saya ngetiknya I kecil. Misalnya I'm going to the market. Tidak ada garis merah apapun, begitu ya. Kemudian kalau kata-kata Indonesian itu saya ganti dalam huruf kapital dengan caps lock saya hidupkan, kemudian saya ketik lagi ya misalnya ini huruf besar semua, PAGI huruf besar semua, maka ini dia dianggap sebuah istilah, misalnya nama kota atau nama orang, itu dia diabaikan, tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan ketik. Nah ini sama persis ya. Hmm, semacam itu. Oke, sehingga di dalam bertata bahasa, kalau kita mengetikkan sebuah kata dengan huruf kapital, artinya huruf besar seperti yang barusan saya ketik, itu diakui sebagai sesuatu yang spesial ataupun khusus, unik gitu ya. Jadi tidak dianggap sebuah kesalahan. Nah, seperti sudah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, Microsoft Word itu mengenal sebuah kata itu bukan sebagai sesuatu yang bisa terbaca, kecuali eh, kata-kata yang this morning I am going to the market itu kan itu memang mengandung makna. Dia bisa tahu itu karena teks atau kata-kata itu sudah dimasukkan ke kamusnya Microsoft Word atau dictionary-nya Microsoft Word. Contoh lain, misalnya saya mengetikkan sesuatu dalam istilah saya menyebutnya sebagai bahasa planet. Gitu ya. Karena yang dimaksud
kata di dalam Microsoft itu artinya susunan huruf-huruf yang diapit dengan spasi. Jadi misalnya saya acak ya, misalnya huruf-huruf semacam ini. Ini kan nggak terbaca. Ya misalnya semua huruf mati semua ya misalnya. Semacam ini dia tidak bisa membedakan antara huruf mati maupun huruf hidup. Nah, itu dianggap sebuah kesalahan. Karena apa? Karena ini sebuah kata yang tidak dikenal di dictionary-nya Microsoft Word. Termasuk saya acak semacam ini. Nah, ini semua dianggap sebuah kesalahan. Karena semuanya ini tidak ada di dalam kamusnya Microsoft Word. Tetapi kalau ini saya ketikkan di dalam huruf kapital, misalnya saya ketik persis ya, SKPSER, ya, tidak diakui sebagai kesalahan. Ini dianggap sebagai sesuatu yang benar. Misalnya AFKJASR, ASKDFAS, FDFASR, SDFKJASJR, FSFKD, FD, SFAKSJR, DFSAFKJ, DKJ, EDKF, JASDF. Nah, ini dia tidak diakui sebagai kesalahan. Semacam itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi agar warna-warna merah ini tidak mengganggu? Nah, caranya adalah Anda klik file, tergantung versi selanjutnya, pokoknya yang penting ini ada option nanti. Jadi di dalam file itu kan yang biasa kita sering pakai save as, open, print. Nah, di sini ada yang namanya option. Tapi karena saya menggunakan versi 365 yang ada more, di dalam more itu antara lain salah satunya option. Ya. Nah, di dalam option ada banyak pilihan menu, salah satunya yang disebut sebagai proofing. Sementara untuk menu-menu yang lain seperti display, kemudian language, dan seterusnya, sementara kita uh, tunda maksud dan tujuannya ya, nanti di dalam kesempatan lain tentu Anda bisa mengeksplorasi sendiri. Termasuk saya juga bisa akan menjawab kalau ada pertanyaan. Karena yang saya jelaskan di video untuk pemula ini adalah hal yang sehari-hari ya. Nah, jadi setelah option kita pilihnya proofing. Nah, di dalam proofing ini Anda perhatikan ada beberapa pilihan checklist ya. Di sini dia dia muncul when correcting spelling and grammar in Word. Nah, ini semuanya ada checklist. Ini kita buang aja semua. Kita buang saja. Kemudian kita oke, selesai. Dan untuk pembuatan atau settingan proofing untuk checklistnya tadi cukup sekali. Seterusnya begitu. Oke, begitu ya. Selamat mencoba. Semoga bagi yang menanyakan terjawab pertanyaannya. Dan sekaligus ini sebagai bahan kalau Anda mengalami hal yang sama. Oke, ikuti terus video-video yang saya share setiap harinya ada 2 buah video. Ya, saat ini fokus ke Microsoft Word. Tapi nanti di dalam kesempatan lain juga aplikasi-aplikasi lain termasuk PowerPoint, bahkan bidang-bidang semacam desain grafis kayak misalnya kayak Photoshop, Corel Draw, dan lainnya. Ikuti terus video-video saya, oke? Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like dan share supaya banyak relasi teman siapa yang membutuhkan bisa mempraktekannya juga. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.